Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Izin. Sebenarnya hal seperti ini adalah sebuah pengingat. Karena apa? Harus diketahui bukan saja Bali, namun banyak daerah itu di Nusantara itu dijaga oleh energi-energi gaib. Khususnya di Bali itu namanya taksu. Ketika manusia penduduknya atau yang lainnya mulai melupakan atau campah atau tidak menghargai, maka akan muncul gejolak. Alam membuat peringatan. Alam juga akan bisa memberikan teguran. Bali dijaga oleh energi-energi tak kasat mata. Yang terkadang kejadiannya seperti ini. Ini kejadian yang sangat berdekatan. Pertama adalah di wilayah antara Jawa dan Bali. Kemudian di selat yang juga dikenal dengan energi taksunya, yaitu wilayah Sanur. Sebenarnya ini adalah simbol dari penjagaan Bali sebelah barat dan utara dan Bali selatan. Ini sebuah peringatan agar kenapa? Agar manusia eling dan selalu ingat adanya hubungan Trihitakarana, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan yang terutama hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Tapi mungkin Master bisa dibilang apakah memang cuaca di Laut Sanur sendiri memang terkadang bisa berubah-ubah atau gimana sih, atau memang mungkin karena musimnya, atau apa karena kan katanya tiba-tiba dari cuaca baik-baik saja terus ada cuaca berubah ekstrim, tiba-tiba ada gelombang laut gelombang yang cukup tinggi mengakibatkan yang sebenarnya kapal itu sebenarnya bagus-bagus saja, tidak ada masalah, tiba-tiba langsung terbalik. Apakah memang ada sedikit fenomena yang sering terjadi untuk cuaca di laut itu sendiri, Mas? Setiap adanya musibah, terkadang kita selalu menghubungkan dengan cuaca. Pertanyaannya adalah, apakah cuaca yang terjadi di daerah tersebut hanya bulan ini? Bukankah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sering terjadinya gelombang yang cukup kencang? Namun kenapa justru pada saat yang berdekatan terjadinya bencana atau tragedi yang uniknya tempatnya adalah di penghujung dan di penghujung? Percaya atau tidak percaya, layaknya kita percaya bahwa ada energi-energi tak kasat mata, energi-energi supranatural yang ikut campur dalam tragedi ini. Tapi memang mungkin dari mata batin seorang Pastor Bayu Genang sendiri mungkin melihat bahwa fenomena mungkin yang terjadi belakangan ini memang apakah semesta juga sudah mengirim sebuah alarm kepada masyarakat bahwa harus hati-hati, harus mawas diri, karena memang 4 bulan terakhir ini mungkin banyak
kejadian luar biasa yang akan terjadi, terutama ini kapal tenggelam, kapal terbalik, terus kemudian kecelakaan, terus ada di dunia pun semua kayak alam itu sedang lagi bergejolak gitu, Master. Ya, sekali lagi saya sampaikan adanya hubungan trihita karana, hubungan manusia dengan semesta, dengan energi-energi tak kasat mata, hubungan manusia dengan manusia dan alam. Jadi di sini sebenarnya teguran-teguran ini sudah beberapa kali terjadi. Namun namanya sifat manusia yang selalu campah atau terkadang menyepelekan hingga terjadinya teguran-teguran ini sampai memakan korban jiwa. Masalahnya sekarang, apakah manusia masih mau tetap menyepelekan atau paham? Kalau paham, mulailah dari sekarang kita menjaga taksu. Taksu itu begini ya. Kadang-kadang di wilayah-wilayah perbatasan itu sudah mulai banyak tercemar. Kadang-kadang baik itu masyarakat atau yang lainnya lebih memikirkan materi daripada pengelolaan kesucian daripada wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi penjagaan bagi sebuah pulau, contohnya di Bali. Tapi memang sebenarnya perayaan Sanur sendiri memang masih kuat berkaitan dengan dunia mistik ya sih, Master, atau pedang spiritualis sendiri? Kalau kita bicarakan wilayah Sanur, kita bicarakan daerah Nusa Penida, itu dalam PET ya, terutama itu sangat kuat sekali. Bahkan taksunya sangat luar biasa. Kalau kita tahu kalau di daerah Nusa Penida, itu kalau kita tarik garis itu sampai ke Sanur, kejadian itu sebenarnya taksu energi penjaganya sangat kuat sekali, luar biasa kuatnya. Nah sekarang coba kita lihat, itu pantainya sudah mulai tercemar, lalu masyarakatnya sudah banyak melakukan, ya saya bilang oknum masyarakatnya itu sudah mulai lebih mengutamakan pariwisata daripada oknum lagi sekali, daripada menjaga yang seharusnya dijaga sebagai sebuah kesakralan penjagaan daripada pagar-pagar taksu sebuah daerah. Ini saya rasakan getarannya, kuat sekali. Kuat sekali getarannya. Ini sudah saya sudah berapa kali, bahkan sudah berkali-kali memberikan masukan, memberikan selalu edukasi. Mari kita sama-sama menjaga, jangan hanya memikirkan dolar, jangan hanya memikirkan penghasilan, tetapi memikirkan kesakralan taksu daripada sebuah daerah sebelum terjadinya banyak hal yang mengerikan. Ini harus segera kita bisa jaga dengan baik. Tapi memang benar nggak sih mungkin perairan Sanur sendiri masih berkaitan dengan penjagaan Laut Selatan, atau bisa dibilang kan Laut Selatan sendiri memang dijaga oleh sosok yang sangat sakral, yaitu Nyi Roro Kidul. Apakah memang ada kaitannya itu sendiri sehingga mungkin setiap orang yang mungkin melayar atau melewati juga ada tata cara dan bagaimana dia untuk lewat gitu? Ya, kalau di Bali itu bukan saja dikenal dengan Ratu Kanjeng ya, Ratu Kanjeng Segoro Kidul, tapi di sana ada namanya energi Hyang Baruna. Hyang Baruna itu adalah penguasa daripada pantai, Hyang Baruna penguasa daripada segara. Sebenarnya ini yang perlu dijaga, baik dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait, agar tetap terjaga kesakralannya. Jadi di sini masyarakat, sebenarnya masyarakat tuh luar biasa sekali. Masyarakat di Bali sudah benar-benar bisa beriringan. Jadi antara tradisi, budaya, agama, ritual, dan
komersial, jadi dan pariwisata sebenarnya sudah terjaga. Namun banyak sekali ulah oknum-oknum yang melupakan atau mengedepankan hal-hal yang kemudian bisa merugikan orang lain. Nah, penjagaan-penjagaan seperti beliau yang Baruna, kemudian Ratu Kanjeng dan lain sebagainya, tentunya akan bisa memberikan sinyal-sinyal, ya, memberikan teguran-teguran. Dan teguran-teguran ini harusnya sudah bisa dijaga, sudah bisa dibaca oleh tokoh-tokoh supranatural, tokoh-tokoh spiritual, agar hal ini tidak terjadi lagi dan tidak terjadi lagi. Kenapa? Ini waktunya sangat berdekatan, tidak sampai 3 bulan. Tidak sampai 3 bulan kejadian ini berulang antara Bali utara barat dengan Bali selatan. Jadi kan sangat berhubungan sekali hal seperti ini. Jadi kalau kita katakan bahwa ini adalah cuaca buruk yang terjadi, itu bukan cuma bulan-bulan ini, banyak bulan. Bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pun sering terjadi cuaca buruk. Tetapi kenapa yang sekarang terjadi? Pasti ada tanda-tanda secara supranatural, pesan-pesan secara spiritual yang disampaikan kepada rakyat. Tapi Master sendiri bisa melihat gak sih bagaimana saat-saat detik-detik kapal ini sendiri mungkin tenggelam sampai akhirnya ada 2 orang meninggal, bisa menggambarkan gak sih bagaimana kepanikan, mungkin cuaca besar tiba-tiba menghantam, bisa terhubung nggak sih mungkin dari Sang Hyang Widi memberikan pesan bagaimana saat itu terjadi mungkin? Saya merasakan getaran-getaran ini dari sebelumnya waktu kapal yang tenggelam di daerah Ketapang dan Gilimanuk, itu saya sudah mendapatkan sinyal-sinyal tersebut. Walaupun secara teknis dihubungkan pasti ada yang berhubungan entah dengan alam, berhubungan dengan teknis kapal tersebut, atau yang kejadian yang terbaru tamu wisatawan yang sampai menimbulkan korban. Kalau kita hubungkan dengan logika, pasti bisa dilogikakan. Namun menjadi pertanyaan, kalau segala hal kita hubungkan dengan logika, itu tidak baik. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena ada energi-energi yang tak kasat mata. Saya sudah merasakan dan bahkan saya sudah sempat memberikan saran, saya sudah sempat mengajak diskusi. Namun ya sekarang kita harus tahu itu semua banyak oknum ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mungkin saja sudah mulai melanggar daripada kesakralan, melanggar daripada taksu-taksu daerah tersebut. Tapi memang katanya di perairan Sanur sendiri berkaitan dengan sebuah cerita masa lalu yang dianggap sakral, di mana berkaitan dengan kayak ilmu leak dan apa yang menjaga, dan apalagi di sana banyak pura-pura sakral yang menjaga. Apakah itu berkaitan sehingga setiap orang di sana harus berhati-hati dan tetap menjaga adat itu sendiri? Ya, jadi kalau berhubungan dengan ilmu-ilmu yang seperti dikatakan entah itu ilmu leak atau apa, sebenarnya tidak ada hubungannya karena itu keilmuan. Tetapi yang di sini yang lebih yang harus tetap kita ini kan adalah energi taksu, jadi energi penjagaan. Jadi setiap wilayah khususnya di Bali itu ada penjagaan-penjagaan tersendiri. Makanya ketika hadirnya para tokoh-tokoh spiritual di masa lalu yang hadir ke Bali, itu Empu Kuturan, Dangyang Nirarte, kemudian Dangyang Sidi Mantre, ya, itu sudah merasakan bahwa di Bali itu memang ada penjagaan-penjagaan yang Resi Markandeya, itu memang di Bali ada penjagaan-penjagaan yang sangat luar biasa. Bahkan saking kuatnya, kalau kita melihat bagaimana tentang kisah daripada Resi Sidi Mantre, Empu Sidi Mantre, itu sampai Bali dengan Jawa itu kalau bisa itu untuk saat sekarang datarannya masih belum bisa disatukan. Nah, itu ada kisahnya juga, karena memang ada energi-energi tak kasat mata yang membentengi Bali.
Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tidak ada hubungannya dengan energi gaib seperti yang keilmuan. Kalau Lea atau Lia itu keilmuan. Jadi bukan makhluk gaib. Jadi perlu digarisbawahi kalau Lea atau Lia itu adalah sebuah keilmuan. Apa berarti bisa dibilang masih akan ada kayak gejolak-gejolak api tetapi di air gitu? Nah, ini saya mau lihat api di air ini maknanya apa ini? Maksudnya masih agak saya meraba-raba. Semoga tidak terjadi kebakaran atau apa di air ini ya. Semoga dalam keadaan rahayu atau selamat. Apa mungkin kapal kebakar lagi atau apa gitu? Ya, jadi sebuah prediksi ini kan sebenarnya adalah pesan-pesan semesta. Jadi tujuannya kita adalah untuk mewaspadai, bukan kemudian untuk menakut-nakuti, tidak. Justru dengan pesan-pesan ini kita bisa mewaspadai. Ya, bagi pemirsa yang nonton acara ini, kita bisa mewaspadai. Ya, karena ada pesan-pesan api di laut ya, api di laut itu di bulan akhir-akhir bulan 2025 dan awal bulan 2026. Tapi kayak misalnya tsunami atau mungkin itu kan masih ada nggak Mas? Karena kemarin kan sempat di Rusia itu kan memicu sampai ada alarm tsunami di daerah Sulawesi sendiri. Mungkin apakah juga di sisa 4 bulan terakhir bisa seperti itu atau gimana? Tidak. Masih aman dari tsunami. Masih aman dari tsunami. Tapi memang ada gelombang-gelombang yang cukup keras. Ya, ada kapal-kapal nelayan yang harus waspada agar tidak sampai terombang-ambing hingga hanyut. Jadinya tidak sampai pada tujuan. Tapi kalau tsunami saya lihat tidak. Tidak ada. Tapi masih kayak untuk gelombang besar yang mengakibatkan kapal-kapal tenggelam bahkan hilang, itu kemungkinan masih ada ya Mas? Ya, kalau dari garis yang gurat yang saya lihat dan saya rasakan masih ada. Cukup keras. Cukup keras. Oh, cukup keras. Bahkan ada kapal yang akan terombang-ambing. Tapi kapal-kapal bukan kapal besar. Oh, saya lihat terombang-ambing. Tapi selamat. Tapi selamat orangnya. Orangnya selamat. Ya, tapi yang kalau gejala-gejala sampai memakan korban jiwa cukup banyak, kayaknya masih bisa terlindungi.